Awal bulan Juli akhirnya akad, fee cair dari penjualan 3,5 juta dan pembeli memberi 500.000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat kalian yang mau kirim testimoni, langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Alia, ini pakai nama samaran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Alia, nama samaran. Saya merantau di salah satu kota di Jawa. Membuat saya harus bisa membiayai kehidupan sehari-hari sendiri dengan pekerjaan yang belum pasti. Saya bekerja sebagai marketing freelance, jadi tidak ada gaji bulanan, membuat saya terlilit hutang pinjol yang cukup banyak, 2 digit. Pekerjaan saya yang tidak memiliki gaji yang pasti membuat saya selalu percaya akan keajaiban Tuhan. Ganti Allah ya, jangan Tuhan ya Allah ya, biar lebih enak didengarnya. Dalam membagi rezekinya, saya tidak pernah iri kepada mereka yang bekerja kantor dengan gaji yang pasti. Keajaiban sholawatnya terjadi pada bulan Juni kemarin. Saya memiliki keinginan untuk bisa pulang ke kampung halaman di awal bulan Juli karena ada acara keluarga. Dan karena saya sudah cukup lama tidak pulang, di sisi lain ada tagihan-tagihan pinjol yang juga harus saya cicil. Sekitar Juni awal sudah saya kencengin sholawatnya 11 kali sholawat nariyah ba'da sholat duha, 11 kali sholawat nariyah ba'da sholat duha, sholawat Jibril. Duh, kumaha atuh belibet ya. Selama 3 minggu belum ada tanda-tanda yang akan deal. Tibalah akhir Juni ada yang akan melihat tanah. Di sepanjang perjalanan saya bersolawat adrik nih saat menemani pembeli survei, dan malamnya dapat kabar pembeli cocok dan segera melakukan transaksi. Awal bulan Juli akhirnya akad, fee cair dari penjualan 3,5 juta dan pembeli memberi 500.000. Padahal saya tidak pernah meminta fee pada pembeli. Alhamdulillah 4 juta di tangan. Meskipun tidak bisa melunasi hutang saya, tapi saya bersyukur karena bisa berkunjung ke kampung halaman dan membayar sedikit tagihan pinjol saya. Sangat banyak bukti keajaiban Tuhan di hidup saya selama ini. Ganti Allah. Teman-teman yang pada kirim testimoni, Allah jangan pakai kata Tuhan ya. Di hidup saya selama ini, meskipun terkadang saya kurang bisa istiqomah dalam berdoa dan ibadah, semoga kita semua diberi keistiqomahan dan selalu diberi solusi. Semoga hutang-hutang saya juga bisa segera lunas. Amin. Sekian cerita saya, semoga bisa menjadi semangat bagi yang sedang berjuang melunasi utang. Terima kasih. Sama-sama Mbak, Masya Allah ya teman-teman. Kadang kita memang maunya cepat, siapa sih yang maunya lama ya? Punya utang kan pengennya cepat kelar, pengennya cepat lunas kan. Tapi balik lagi, kita juga mesti ingat, kita mesti sadar diri, kita ini siapa sih?
Kita masih sehat aja udah alhamdulillah. Ya, kita mesti selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Tapi bukan cuma sekedar bersyukur sekaligus berjuang. Alhamdulillah hari ini punya uang 4 juta tapi tetap berjuang. Berjuang gimana caranya supaya bisa ngelunasin hutang misalnya gitu ya. Alhamdulillah hari ini meskipun aku sakit tapi tetap berjuang gimana caranya supaya bisa sehat, supaya bisa sembuh, jangan ditelan mentah-mentah. Alhamdulillah takdir Allah aku punya penyakit misalnya ya. Alhamdulillah aku punya penyakit diabetes, alhamdulillah ini takdir terbaik dari Allah misalnya. Udah punya penyakit disyukuri, tapi bukan berarti ya udah dijalanin, minum es dawet, minum es kelapa, sehari minum es dawetnya 2, belum lagi ngopinya, jangan. Udah kita mah sakit, kayak kudu sadar diri, bersyukur dengan takdir terbaik hari ini, sekaligus kita memperbaiki diri kita, memperbaiki pola hidup kita, supaya apa? Supaya kita sehat, dijaga nih. Kita sama Allah dikasih badan sama Allah yang sempurna, dijaga. Supaya apa? Sehat. Kita dikasih handphone misalnya, dibeliin HP sama orang tua, dijaga kan HP-nya. Jangan sampai jatuh, jangan sampai kebanting, jangan sampai rusak. Kalau nggak dijaga kan cepet rusak, ya nggak? Hancur HP-nya. Tapi kalau dijaga, dirawat, disayang, ya kan, handphonenya jadi awet. Kan seperti itu teman-teman ya. Selain kita mesti menerima takdir, kita juga tetap harus selalu berusaha. Mbak, utangmu pasti lunas kok. Yang penting terus berusaha, ya. Teruslah berusaha, nggak usah lihat kanan kiri. Kita pokoknya fokus sama diri kita sendiri, fokus sama tujuan kita sendiri aja. Nggak usah ngelihat kanan kiri, nggak usah. Capek. Mereka yang kelihatannya hidupnya enak juga sama kok. Ngerasain yang namanya susah, ngerasain ujian, ngerasain semuanya tuh ngerasain. Bukan cuman kita doang, bukan cuman kamu doang, bukan cuman aku doang. Kita semua tuh dapat ujian masing-masing. Ya cuman kita nggak teriak-teriak aja, aku diuji loh, aku diujinya bener-bener luar biasa gini-gini kan enggak. Semua diuji, kelihatannya aja enak gitu ya, tapi padahal sebenarnya mereka semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Jadi kalau kalian teman-teman nih misalnya ngelihat teman kalian tuh hidupnya bahagia, ya di sosmed kelihatannya enak banget sih, duitnya banyak, kayak nggak ada beban, nggak punya utang. Jangan langsung mikir enak banget hidupnya ya, aku mah kayak begini, jangan. Mereka punya ujian juga, cuman mereka nggak nyebar-nyebarin aja ujiannya. Buat apa? Mending ada yang nolong. Ya, mending ada yang kasihan, gak usah dikasihanin, ditolong enggak, dikasihanin enggak, diledekin iya, jadi bahan omongan iya, nauzubillah. Ya teman-teman ya, aku dapat juga wejangan ya dari salah satu habaib di sini di Banjarmasin. Waktu aku sakit kan aku sempat sama suamiku berobatin ke beliau ya, cuman kita belum pernah bertemu. Mungkin nanti nonton nih Habibnya, soalnya Habibnya juga tahu YouTube aku nih ya, Masya Allah. Jadi beliau bilang yang namanya Ain ya, Ain juga bukan cuman karena kita menampilkan sesuatu kayak foto-foto yang bahagia di sosmed, bukan cuman itu aja, tapi kita mengeluh nih, yang keluar dari mulut kita curhat nih, kita ngeluh hidup kita yang susah, hidup kita yang sulit, begini-begini, suami ngeselin, anak begini, mertua, kita ngeluh nih teman-teman, curhat ke teman kita, ke siapa, itu juga bisa jadi Ain ya tuh teman-teman. Bahkan itu yang lebih besar tuh pengaruhnya daripada kita yang share foto kebahagiaan dan lain, itu lebih besar pengaruhnya. Karena orang yang dengerin cerita kita belum tentu dia simpatik, belum tentu dia peduli, bahkan mungkin ngeremehin, mungkin ngeledekin yang kita nggak tahu atau ngomongin kemana-mana. Ya jadi sebaiknya mulai sekarang teman-teman kita sama-sama berusaha untuk menyimpan deh, kita punya masalah apa, punya kesedihan apa, punya kekesalan apa, kita simpen, kita cerita sama Allah gitu ya teman-teman. Nah lanjut aku bacain satu testimoni lagi ya teman-teman, ini dari Mbak Yanti di Serang. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Nama saya Yanti dari Serang. Halo Mbak Yanti, salam kenal ya.
Saya mau cerita tentang keajaiban sholawat yang saya dawamkan. Ini adalah keajaiban yang kesekian kali ya Mbak. Saya mengenal sholawat dari Ustadz Marshall. Yang waktu itu saya bingung soal hutang. Saya amalkan dari awal 4.444 hingga sampai 10 ribuan. Sejak saya ketemu channel Mbak Mel, saya jadi coba sholawat munjiat walau agak panjang. Tapi hutang tak kunjung lunas. Tapi yang saya dapat malah ketenangan hati, hilang rasa gelisah, dan pasrah lillahi ta'ala. Saya berhenti berhutang dan fokus, jalani saja walau entah kapan ujungnya. Tiba saatnya Lebaran Idul Fitri 2024 ini saya mendapatkan keajaiban. Tapi ini bukan keajaiban lunas utang yang Mbak. Selama COVID sampai sekarang saya nggak pernah ngerasain Lebaran di kampung Mbak. Padahal orang tua masih utuh. Hiks gitu, ceritanya lagi sedih. Kenapa harus diketik hiksnya gitu? Sedih banget Mbak, tapi sedih banget Mbak, dan tahun ini saya bener-bener pengen banget Lebaran di kampung. Saya dengar dari Ustazah Halimah Alaidrus yang katanya dawamin sholawat kepepet, sholawat adrikni. Saya dawamkan selama Ramadan, sholawat adrikni 1000 kali setiap malam menjelang sahur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, atau assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasulullah qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu sholawat adrikni ya teman-teman. Masya Allah Mbak Mel, di pertengahan puasa saya dikabarin tetangga ada mudik gratis tapi berangkatannya dari Monas. Saya sujud syukur Mbak, akhirnya dapat tiket gratis. Nggak sampai di situ Mbak Mel, di tempat tinggal saya sampai ke Monas itu memakan waktu hampir 2 jam. Dan bila naik bis atau Grab bisa sampai 300 ribuan. Karena kumpul di Monas harus jam 7 pagi, maka saya berangkat malam dan menginap di tempat saudara yang ada di daerah Sunter. Pikir saya lebih dekat dan tidak terburu-buru berangkatnya. Dan qadarullah Mbak Mel, saat saya cari mobil buat antar saya ke Sunter, ada tetangga yang rela hati mengantar sampai Sunter. Dan Masya Allah Mbak Mel tidak mau diberikan uang bensin atau ongkos. Sampai bingung mau bilang apa. Dan pagi menjelang saat mau berangkat ke Monas pun dari Sunter diantar saudara yang notabene gratis lagi. Sampai Monas akhirnya berangkat pula dan sampai di Terminal Solo. Tempat terakhir bis berhenti, ternyata kakak saya menjemput Mbak Mel. Waduh, aku jadi sedih sih kalau kayak gini-gini ya. Padahal dari tempat saya ke Terminal Solo itu 2 jam perjalanan. Ya Allah Mbak Mel, tak henti bersyukur. Akhirnya saya bisa lebaran di kampung berkat sholawat. Kalau dihitung lebaran buat ongkos aja nggak cukup 5 juta. Itu belum tetek bengek ini dan itu. Tapi aku pulang hanya bawa uang 4 juta dalam kondisi lebaran bisa kasih orang tua, ponakan dan saudara-saudara. Sholawat emang dahsyat ya Mbak. Di saat niat kita baik pasti Allah bantu. Nyatanya saya ingin silaturahim dengan orang tua dan Allah kabulkan dengan mudahnya. Segitu dulu dari saya Mbak, nanti saya bakal kasih testimoni lagi. Wassalam. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak Yanti di Serang yang akhirnya bisa pulang kampung ke Solo. Kalau apa-apa minta sama Allah, ngadu sama Allah, cerita, jalanin ikhtiar langitnya. Insya Allah teman-teman, Allah pasti kasih jalan. Seperti yang dirasain sama Mbak Yanti tadi. Dimudahin sama Allah, tiba-tiba ada mudik gratis, kemudian perjalanannya kan jauh ya, butuh 300 ribu ke Monas karena kan mudik gratisnya harus berangkat dari Monas serempak gitu kan. Akhirnya ke Sunter biar bisa nginep di rumah saudara, tapi ternyata tetangga nganterin sampai Sunter. Masya Allah banget. Serang ke Sunter tuh jauh loh teman-teman ya, butuh waktu berapa jam itu ya? 2 jam mungkin ya Mbak ya. Kemudian dari Sunter ke Monasnya dianterin lagi sama saudara. Masya Allah. Kalau misalnya berangkat jam 7 pagi udah sampai itu berarti kan pagi-pagi banget ya udah jalan ya. Apalagi Jakarta macet kan ya. Masya Allah, the power of salawat. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Ngomong-ngomong Sunter, aku jadi ingat. Aku dulu kerja di Sunter loh teman-teman. Aku dulu pernah lulus SMA. Umur 17 tahun aku kerja. Pertama kuliah dulu, ternyata pas kuliah nggak sesuai sama otak aku. Sok-sokan ngambilnya jurusannya yang akuntansi perpajakan dan semuanya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang umum, bahasa Inggris yang ada di kamus akuntansi yang aku harus lihat kamus gede lagi, otak aku nggak sampai. Terus tambah lagi aku ini kan introvert, jadi Cela bangga banget jadi orang introvert. Aku ini introvert loh, kelihatannya aja wah asik. Aku orang introvert itu, mungkin kalian ada yang sama kayak aku. Orang introvert itu asik sama orang-orang yang cocok sama dia gitu loh.
Kalau dia nggak cocok sama orang itu, nggak bisa masuk gitu loh. Ya nggak bisa asik dianya gitu, seperti itu teman-teman ya. Seperti kayak sama saudara, aku bisa asik sama teman-teman deket aku, sama teman-teman kelompok aku bisa, tapi kalau sama temen yang lain yang tidak terlalu akrab nggak bisa aku asik gitu loh. Jadi aku akan diem gitu loh ya. Dan karena aku nggak cocok sama teman-teman aku waktu itu, aku kuliah di Setiami, akhirnya aku berhenti dan aku kerja di Sunter. Aku kerja di sebuah pabrik, bukan pabrik sih, dia tuh gudang gitu ya, gudang stationery. Aku jadi admin di situ, kayak dia tuh jual buku, kertas segala macem gitu deh teman-teman. Itu tahun-tahun 2006, kerja cuman bentar doang sih, tapi 3 bulan terus berhenti. Biasa lah, namanya anak muda, ada aja gitu ya. Jadi nggak penting juga itu ya, cuman inget aja aku jadi kebayang untuk kerja di sana dulu gitu loh. Masya Allah teman-teman, Mbak Yanti akhirnya bisa mudik. Teman-teman pasti banyak ya yang pada kepengen utangnya lunas, baca sholawat, kayaknya ngebut, pengen cepet lunas. Sabar ya, dari aku pesannya sabar. Kalau kita belum sabar, kalau kita belum ikhlas, kalau kita belum pasrah, itu belum datang pertolongan. Kita pasrah dulu, kita melek dulu matanya, lihat, oh iya ya, hutangku emang belum lunas, tapi alhamdulillah tiap jatuh tempo ada jalan, gak perlu ngutang lagi. Oh iya ya, hutangku memang belum lunas, tapi tiap aku pengen makan ini, makan itu ada aja. Beras habis ada lagi, duit habis ada lagi, meskipun tidak seberapa. Alhamdulillah ya, meskipun doaku belum utang lunas belum dikabulin sama Allah, tapi aku sehat, anak-anak sehat tuh, Masya Allah. Kali-kali jalan ke rumah sakit, coba banyak yang sakit, melihat mereka yang pada sakit, ada yang sakit ini sakit itu, banyak macam-macam penyakit. Kita akan bersyukur nih, iya ya, aku emang dikejar utang tapi aku sehat, bisa makan enak. Mereka orang kaya bisa beli makanan yang enak, tapi mereka sakit, banyak pantangan, nggak enak jadinya. Ya nggak? Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni hari ini lancar terus rezekinya, dijabah doanya sama Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman yang nonton juga sama ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.